duluan ya. Dan untuk pendakian bisa dikatakan dari warung dan pos ini. Nah, sebelumnya palang ini itu tidak ada. Ketebalan debunya kurang lebih sekitar 5-6 cm. Jadi kalau teman-teman ingin camping bisa di sini. Dan puncaknya itu masih di sebelah sana. Kemudian persiapkan, apalagi kalau menggunakan sendal ya, itu tidak. Hello everyone, welcome back to CS Planet. Oke, pada video kita kali ini kita akan melakukan pendakian ke Bukit Terunyan. Dan sekarang itu pukul 9.32. Dan ini sekarang saya kurang lebih berjalan sudah sekitar 10 menit dari pos registrasi. Oke, untuk kondisi trek, karena sekarang itu di sini musim kering, jadi trek di Bukit Terunyan ini kondisinya itu sangat berdebu. Jadi kalau teman-teman ingin ke sini di musim-musim seperti ini, persiapkanlah masker atau bawa bandana. Oke, jadi itu dia puncak dari Bukit Terunyan. Untuk kondisi realnya sekarang sedikit lebih gersang dari terakhir saya ke sini. Jadi beberapa bulan lalu di sini kondisinya itu lebih hijau. Dan di sebelah sana itu adalah Danau Batur. Jadi Bukit Terunyan ini memiliki pemandangan yang sangat bagus. Untuk kondisi keramaiannya, karena di sini weekend, jadi lumayan ramai. Banyak pendaki yang naik dan turun. Di musim seperti ini debunya sangatlah parah. Jadi, nah dilihat semua rumput dan tanaman di sekitar jalur itu tertutup dengan debu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin kesini saat video ini dirilis, ingat bawa masker. Kalau teman-teman belum tahu, sebenarnya trek berdebu seperti ini sudah lumrah di Bukit Terunyan ya. Jadi biasanya di musim kemarau seperti sekarang saat ini, treknya pasti akan berubah menjadi pasir dan debu. Dan untuk view itu menjadi lebih gersang. Kalau musim kering seperti ini, itu pemandangannya tidak akan maksimal. Dan treknya pun menjadi sedikit lebih sulit dengan debu yang berterbangan. Oke, trek Bukit Terunyan ini, kalau teman-teman belum tahu, trek ini merupakan jalur ke 11 desa. Jadi di atas itu ada kurang lebih 11 banjar, orang di sini bilang. Dan warga sekitar juga menggunakan jalur ini. Dan untuk mata pencarian, warga sini biasanya banyak yang berkebun dan juga sebagai
nelayan di Danau Batur. Jadi kalau kalian ke sini itu jangan heran akan banyak menemui warga sekitar yang lalu lalang. Jadi bukit ini merupakan bukit yang ramai. Kalau teman-teman ke sini sendirian, saya rasa nggak masalah. Karena pasti akan menemukan pendaki atau warga sekitar di sepanjang trek Bukit Terunyan ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berjalan kurang lebih sekitar 20 menit. Dan kita sekarang sudah dekat dengan sebuah warung. Jadi di pertengahan itu kalian akan menemukan sebuah warung. Nah, jadi kita sudah dekat dengan warung yang saya katakan tadi. Di pertengahan jalur ini ada sebuah warung. Jadi kalau kalian misalnya kelupaan atau tidak membawa perbekalan, nah di depan itu ada warung. Nah itu dia warungnya. Jadi aman ya. Kalau misalnya nggak bawa bekal, di sini ada warung. Sendirian, Pak? Nggih. Oke, jadi seperti ini kondisi warung di Bukit Terunyan. Tepat di ujung jalan dari Karangasem. Itu akan langsung tebus ke sebuah warung ini. Dan kita tadi datang dari arah sana. Untuk waktunya itu kurang lebih memakan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di warung ini. Oke, jadi untuk biaya registrasi itu memakan biaya sekitar 10.000. Dan untuk pendakian bisa dikatakan dari warung dan pos ini itu merupakan startnya. Dan kita akan mengarah ke arah sana. Nah, sebelumnya palang ini itu tidak ada. Nah, jadi beginilah pemandangan dari Bukit Terunyan. Dan di sebelah sana itu adalah Gunung Batur. Nah, tadi kita datang dari arah sana. Kita melimpir dan tembusnya di sebuah warung ini. Nah, untuk kondisi cuaca sekarang pukul 10.15. Di atas itu cerah berawan. Dan saya rasa tidak begitu panas ya. Oke, selain warung tadi, di sini juga ada sebuah pelinggih. Untuk teman-teman yang beragam Hindu, sempatkanlah menghaturkan persembahyangan. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai sembahyang dan sekarang melanjutkan perjalanan ke puncak Bukit Terunyan. Untuk kondisi treknya masih sama. Dan ini ketebalan debunya kurang lebih sekitar 5-6 cm. Nah,
dan tanaman di sekitar jalur semuanya sudah berubah menjadi coklat. Nah, jadi perjalanan kita itu masih ke sana. Untuk cuacanya ini berawan ya, tapi awan sedang bergeser ke arah lain. Jadi lumayan panas. Tapi panasnya ini sedikit terbantu dengan angin yang berhembus. Jadi masih oke. Untuk view semakin ke atas itu semakin terbuka. Danau Baturnya itu semakin terlihat. Oke teman-teman, sekarang pukul 11.05 dan kita sedang beristirahat. Oke teman-teman, sekarang pukul 11.34 dan kita sudah dekat dengan area camp. Untuk treknya itu masih sama. Jadi kalau naik dengan tekstur trek yang seperti ini lumayan akan menyusahkan teman-teman. Jadi usahakan selalu hati-hati. Kalau teman-teman merasa sulit, itu lebih baik istirahat dulu. Atau nggak usah terburu-buru. Karena menurut info beberapa hari yang lalu, itu sempat ada pendaki yang terjatuh. Dan saya turut berduka atas kejadian tersebut. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa dari Bukit Terunyan ke Gunung Abang itu dilarang. Jadi selain karena kondisinya itu memang susah musim kemarau dengan trek yang berpasir, jalur menuju Gunung Abang itu terbilang cukup ekstrim. Jadi harus sangat ekstra hati-hati. Selain treknya yang berpasir dan berdebu, itu kalian juga akan disusahkan dengan suhu yang lumayan panas. Dan saya sempat beberapa kali istirahat itu karena suhunya sangat-sangat panas. Tapi sekarang sangat bersyukur ini sedikit mendung, tertutupi oleh awan. Oke, kita sudah sampai di area camp. Dan area camp di Bukit Terunyan ini luas. Kira-kira ini muat sekitar 6 atau 7 tenda. Dan sekarang juga sudah ada sebuah pelang seperti ini. Dan beberapa bulan lalu ini nggak ada. Jadi sekarang sudah diperindah. Jadi kalau teman-teman ingin camping bisa di sini. Dan puncaknya itu masih di sebelah sana.
Jadi perjalanan kita itu masih lumayan. Dan untuk kondisi cuaca sekarang masih sama. Ini kadang panas, kadang mendung. Untuk trek dari bawah yang berdebu sekarang sudah berubah menjadi pasir hitam. Jadi berdebunya itu sudah sedikit lebih berkurang. Halo. Halo. Oh, ini lagi nge-vlog, Bli? Iya. Oh, ya, siap. Tapi meskipun panas seperti ini, kita sedikit terbantu dengan hembusan angin dari arah sana. Jadi anginnya itu terasa sejuk. Nah, untuk pemandangannya di atas itu los. Untuk vegetasi itu tidak begitu banyak. Jadi pemandangannya itu los. Vegetasi itu ada sedikit di sebelum warungnya. Jadi sebelum warung ada vegetasi, sesudah warung ada vegetasi sekitar 100 meter. Kemudian setelah itu tidak ada vegetasi yang terlalu lebat. Jadi treknya berubah menjadi terbuka seperti ini. Oke, setelah berpanas-panasan, akhirnya kita menemukan titik yang teduh dengan angin yang sangat sejuk dan view yang sangat terbuka. Jadi memang di balik debu dan treknya yang licin, ada pemandangan yang setimpal. Nah, tapi treknya juga panas seperti ini. Oke teman-teman, sekarang karena sudah pukul 11.49 dan saya juga belum sarapan, jadi kita istirahat sebentar di sini sambil sarapan. Oke, jadi kita saat ini makan kacang pistasium. Jadi ini sarapan saya, gak begitu mewah, tapi syukurlah karena saya kesini itu nggak bawa nasi atau nggak sempat beli nasi, jadi hanya membawa snack dan 1 botol air mineral. Untuk view-nya bisa teman-teman lihat sendiri di belakang saya. Jadi untuk Bukit Runyan ini itu memang memiliki view yang sangat-sangat bagus. Saran saya kalau teman-teman ingin ke sini, pertama-tama tentukan jamnya. Lebih baik teman-teman ke sini pagi atau di sore hari. Kalau teman-teman ke sini sekitar jam 9 atau jam 10, di atas pasti akan sangat panas. Kemudian persiapkan stamina yang baik, karena di sini treknya lumayan licin dan lumayan terjal. Meskipun bukit ini tidak memiliki ketinggian yang terlalu tinggi,
Tapi tetap teman-teman tidak boleh menyepelekan alam seperti ini. Oke, sedikit review tentang kacang pistachio ini. Rasanya kurang lebih seperti biji kuaci, jadi rasanya gurih dan asin. Kalau teman-teman sarapan seperti ini dengan kacang-kacangan, ini saya rasa lebih sehat daripada membawa jajan-jajan yang seperti pada umumnya, seperti coklat atau yang lain. Karena kacang pistachio ini memiliki kandungan energi yang lumayan banyak. Oke teman-teman, sekarang pukul 1.35. Jadi kita sudah selesai istirahat. Tadi istirahat cukup lama karena suhunya itu terlalu panas. Tapi sekarang suhunya itu sudah mulai turun. Untuk kondisi trek itu masih sama ya. Ini treknya lumayan curam dan teksturnya itu pasir. Untuk pemandangannya itu masih sama, masih cerah dan berawan. Dan itu di depan sudah puncak, jadi sudah tidak begitu jauh. Nah, jadi beginilah kondisi treknya. Jadi selain debu, di sini juga banyak pasir yang lumayan tebal. Kalau teman-teman menginjak, pasti akan seperti ini. Tipsnya untuk teman-teman yang belum tahu, kalau menemukan trek berpasir seperti ini, itu lebih baik pelan-pelan. Jadi tidak usah mengambil langkah yang terlalu jauh. Nah, jadi beginilah trek berpasirnya. Dan ini memiliki ketebalan sekitar 7-6 cm. Jadi bisa dibayangkan kalau diinjak itu kaki akan terhisap masuk. Apalagi kalau menggunakan sendal ya, itu tidak direkomendasikan. Nah, bisa dilihat trek yang berpasir ini lumayan luas. Dulunya treknya yang berpasir seperti ini tidak begitu luas. Tapi karena intensitas pendakinya di sini lumayan ramai, apalagi sekarang weekend, itu treknya menjadi semakin rusak. Awalnya dulu luasnya itu hanya 2 meteran lah, tapi sekarang sudah sekitar 3,5 meter. Dan saya rasa ini akan terus meluas.
Sebenarnya di musim seperti ini trek Bukit Runyan itu wajar menjadi berdebu karena di sini intensitas atau curah hujannya itu tidak begitu sering. Oke, jadi di depan sudah puncak dari Bukit Runyan dan dikatakan di atas masih ada beberapa orang. Dan sekarang itu pukul 13.50. Jadi saya lumayan santai karena cuacanya itu terlalu panas. Untuk kondisi view masih sama ya. Jadi meskipun kondisinya panas dengan trek yang susah, ini sangat worth it. Oke teman-teman, jadi kita sekarang sudah sampai di puncak Bukit Terunyan. Dan beginilah kondisinya. Kalau di depan sana itu adalah Gunung Abang dengan ketinggian kurang lebih 2100 mdpl. Jadi kalau belum pernah ke Gunung Abang dari Bukit Runyan ini bisa. Tapi memang treknya itu lumayan sulit. Jadi kalau teman-teman ingin ke Gunung Abang dengan trek yang lebih bersahabat, bisa lewat Suter dari sebelah sana. Untuk Bukit Runyan seperti ini ya. Jadi sangat terbuka dan tidak ada pepohonan. Dan di sini juga sudah ditambah dengan sebuah plang pemberitahuan Bukit Terunyan, Desa Terunyan. Jadi kalau teman-teman yang suka berfoto bisa di sana dengan background atau pemandangan itu Gunung Batur. Nah, jadi inilah Bukit Runyan, itu ketinggiannya 1834 mdpl. Oke teman-teman, jadi segitu aja video kita kali ini. Untuk kesimpulannya, kalau teman-teman ingin ke Bukit Terunyan, ke sini pada musim hujan atau musim pergantian dari hujan ke panas. Nah, pada saat itu treknya tidak akan berdebu. Kalau terpaksa ke sini dengan kondisi trek seperti itu, lebih baik teman-teman ke sini pada pagi hari atau subuh atau di sore hari. Jadi jangan ke sini di jam-jam nanggung. Seperti saya tadi, jam 10. Oke, jadi segitu aja video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Dan yang terpenting lagi, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar channel ini dapat berkembang. See you in the next video.